Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah Ibrahim dari kelas C, Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 21108010083. Sebelumnya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa saja yang telah saya pahami selama pembelajaran ekonomi makro dalam satu semester ini, guna memenuhi tugas dari Ibu Neneng Ella Fauziah, SEMEC. Pada pembelajaran ekonomi makro dalam satu semester ini, saya mendapatkan banyak sekali wawasan ilmu pengetahuan, mulai dari alasan mempelajari ekonomi. Jadi, alasan mempelajari ekonomi, terutama ekonomi makro, itu karena adanya scarcity atau kelangkaan. Sedangkan keinginan kita itu unlimited atau tidak terbatas. Dengan adanya kelangkaan, maka seseorang harus mengambil suatu keputusan. Dari sinilah muncul 10 prinsipal ekonomi dari Bapak Menkyu. Yang pertama tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan. Setiap orang itu pasti menghadapi trade-off. Trade-off adalah suatu hal yang harus dikorbankan akibat mengambil suatu pilihan. Yang kedua, tentang biaya apapun dari apa yang kita berikan untuk dapat hal tersebut atau opportunity cost. Yang ketiga, orang yang rasional akan memutuskan segala sesuatu dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang itu berasal dari benefit dan cost. Yang keempat, tentang insentif atau people response incentive. Yang kelima, tentang perdagangan bisa membuat semuanya lebih baik. Yang keenam, pasar umumnya itu adalah cara yang baik untuk mengorganisasikan aktivitas perekonomian. Yang ketujuh, pemerintah terkadang bisa meningkatkan hasil pasar. Yang kedelapan, standard of living dari suatu negara tergantung dari kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kesembilan, harga barang itu akan naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan yang kesepuluh, masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Dari sini diperoleh pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Ruang lingkupnya itu terdiri dari pendapatan nasional, inflasi, dan pengangguran. Makroekonomi dan mikroekonomi berbeda dalam ruang lingkup dan titik berat analisisnya. Selanjutnya masuk pada materi yang pertama, yaitu cara kerja pasar. Saya memahami tentang yang pertama, yaitu mekanisme pasar, yaitu secara sederhana merujuk pada sistem pasar di mana kekuatan-kekuatan yang ada, yaitu permintaan dan penawaran, mendorong pasar menuju pada titik equilibrium atau titik keseimbangan. Yang kedua, tentang permintaan, ialah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran itu keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ingin dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Materi yang kedua yaitu data ekonomi makro. Pada materi ini saya memahami tentang definisi PDB. Ialah total pengeluaran terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negeri. Komponen pengeluaran PDB itu terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. PDB itu terbagi menjadi dua, yaitu PDB nominal dan PDB real. Pada PDB nominal itu untuk mengukur nilai-nilai tersebut dengan menggunakan harga berlaku atau current prices. PDB real dengan menggunakan harga konstan. Selanjutnya tentang pengertian IHK atau Indeks Harga Konsumen, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau inflasi, atau tingkat penurunan disebut juga deflasi dari barang dan jasa. Dipublikasikan oleh BPS. Materi yang ketiga yaitu tentang produksi dan pertumbuhan. Untuk definisi produksi ialah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang dimiliki suatu negara dalam jangka waktu panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara yang terjadi dari tahun ke tahun. Untuk menilai pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan pendapatan per kapita dengan jangka waktu panjang. Ekonomi dalam suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat itu meningkat dari waktu ke waktu. Materi yang keempat yaitu tentang saving, investment, dan lembaga keuangan.
Saving atau tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, sedangkan investasi adalah upaya menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Ada juga sistem keuangan, yaitu kelompok institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi. Ada juga lembaga-lembaga keuangan seperti pasar keuangan, pasar obligasi, dan pasar saham. Lembaga perantara keuangan yaitu bank dan reksadana. Untuk materi yang kelima yaitu membahas tentang pengangguran. Yang saya pahami, pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Alasan-alasan mengapa selalu terjadi pengangguran di dalam sebuah negara antara lain. Yang pertama, karena ketidakseimbangan antara pekerja dengan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, karena kemajuan teknologi. Yang ketiga, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu materi keenam, membahas sistem moneter. Sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Pada materi ini dibahas juga tentang uang. Pengertian uang yaitu stok aset yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Fungsi uang itu sebagai alat tukar, sebagai penyimpan nilai, dan sebagai satuan hitung. Dan ada juga jenis-jenis uang, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Berikutnya yaitu materi ketujuh, yaitu tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum berkaitan dengan mekanisme pasar dan disebabkan oleh berbagai faktor. Ketika tingkat harga keseluruhan naik, maka nilai uang akan turun. Penyebab utama inflasi yaitu pertumbuhan jumlah uang. Menurut efek Fisher, ketika tingkat inflasi itu naik, maka tingkat bunga nominal naik dengan jumlah yang sama, sedangkan tingkat harga real akan tetap sama. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8 tentang open economy atau perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ialah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Di sini terdapat arus keluar modal neto. Ada juga arus modal keluar asing, yaitu investasi luar negeri langsung ialah suatu negara berinvestasi langsung di luar negeri, dan investasi portofolio luar negeri ialah suatu negara hanya menanamkan modal saham di luar negeri. Materi yang ke-9 yaitu tentang nilai tukar. Nilai tukar itu ada dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Yang selanjutnya materi yang ke-10 yaitu tentang fluktuasi. Fluktuasi merupakan ketidaktepatan harga barang dan jasa atau naik turun. Perekonomian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Cara menganalisa fluktuasi dalam perekonomian yaitu dengan model permintaan dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada tingkat harga tertentu. Ketika harga turun, maka permintaan kepada barang atau jasa juga semakin bertambah atau kurva bergeser ke kanan. Kurva permintaan agregat dapat bergeser itu karena yang pertama, pergeseran yang timbul dari belanja pemerintah. Yang kedua, pergeseran yang timbul dari ekspor neto. Kejadian meningkatkan belanja atas ekspor neto disebut juga depresiasi nilai tukar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, dengan kejadian mengurangi belanja atas ekspor neto atau apresiasi nilai tukar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Juga ada juga kurva penawaran agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dipilih oleh perusahaan untuk diproduksi dan dijual pada tingkat harga tertentu. Ketika harga itu turun, maka penawaran barang dan jasa juga akan berkurang atau kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri. Dan yang terakhir tentang trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam kasus inflasi, jika inflasi itu turun, maka pengangguran rendah. Begitu juga sebaliknya. Trade-off antara inflasi dan pengangguran itu digambarkan dalam sebuah kurva yang namanya yaitu kurva Phillips.
Yang terakhir, dalam pembelajaran ekonomi makro selama 1 semester ini, saya juga mengetahui bagaimana cara mengakses BPS atau Badan Pusat Statistik, yang manfaatnya itu banyak sekali. Dengan menggunakan data serta statistik dapat menemukan atau memahami sesuatu yang lebih terukur dan akurat. Bukan hanya soal penduduk atau demografi, tetapi juga soal ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Terlebih lagi, lembaga ini hadir di Jakarta, ibu kota provinsi, dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.